Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggerin Fadila dengan NIM 2020-31265 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas expert system dengan judul jurnal yaitu implementasi logika fuzzy dalam menentukan jurusan bagi siswa baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Air Putih. Dengan identitas jurnalnya dari Jurnal Teknologi Informasi, tanggal terbitnya yaitu 2 Desember 2018, nomor ISSN-nya sebagai berikut. Penulisnya yaitu Muhammad Dedi Iriawan dan Herviana dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika dari Universitas Asahan Sumatera Utara. Latar belakang permasalahannya. Masih banyak siswa baru SMK yang kebingungan dalam memilih jurusan, hingga akhirnya siswa mengalami salah jurusan. Terkadang siswa baru memilih jurusan bukan karena kemampuannya, tetapi hanya ikut teman bahkan karena paksaan dari orang tuanya. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan berdampak pula pada motivasi belajar siswa. Tujuannya diharapkan dapat menentukan kemampuan yang tepat untuk mendukung dalam proses pemilihan jurusan dan memberikan rekomendasi pemilihan jurusan sesuai minat dan kemampuan siswa. Metode permasalahannya menggunakan metode logika Fuzzy Tsukamoto. Kenapa menggunakan logika ini? Karena mampu mengelompokkan data berdasarkan input yang telah dipilih dan menerapkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga bisa menghasilkan output pengelompokan data seperti yang diharapkan. Untuk analisis dan pembahasan, yang pertama, penentuan input dan output dapat diperoleh dari semesta pembicaraan. Pada objek yang diteliti diperoleh nilai siswa pada pengumpulan data. Pengumpulan datanya sendiri diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa siswa yang outputnya nanti berupa jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Air Putih. Yang kedua, pembentukan logika Fuzzy Tsukamoto. Untuk mendapatkan nilai output, maka dilakukan pembentukan himpunan fuzzy dan derajat keanggotaan. Yang ketiga, proses analisa dan rancangan berupa flowchart. Nah, nanti flowchart ini akan dikembangkan berupa sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi user untuk mengaksesnya. Analisis dan pembahasannya. Pertama ada tabel input. Di sini ada beberapa variabel dengan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dengan himpunan input fuzzy-nya itu cukup baik dan sangat baik dengan range domainnya. Selanjutnya untuk fungsi derajat keanggotaan. Maaf, di sini gambarnya sedikit buram. Untuk fungsi derajat keanggotaan sendiri itu ada 3 grafik. Ada grafik warna biru, itu menandakan cukup. Warna merah artinya baik, dan warna hijau itu sangat baik. Untuk cukup itu X min 40 per 55 min 40, maka X lebih besar sama dengan 40 dan X kurang dari sama dengan 55. 1, maka X sama dengan 55. Untuk 70 min X per 70 min 55, maka X lebih besar sama dengan 55 dan X kurang dari sama dengan 70. Untuk bernilai 0, maka X kurang dari sama dengan 40 atau X lebih besar sama dengan 70. Untuk dengan keterangan baik, maka X minus 55 per 70 minus 55, maka X lebih besar sama dengan 55 dan X kurang dari sama dengan 70. Untuk bernilai 1, maka X sama dengan 70. Untuk 85 min X per 85 min 70, maka X lebih besar sama dengan 70 dan X lebih kecil sama dengan 85. Untuk bernilai 0, maka X kurang dari sama dengan 55 atau X lebih besar sama dengan 85. Untuk bernilai sangat baik, di sini ada X minus 70 per 85 minus
70, maka X lebih besar sama dengan 70 dan X kurang dari sama dengan 85. Untuk bernilai 1, maka X sama dengan 85. Sedangkan untuk 100 min X per 100 min 85, maka X lebih besar sama dengan 85 dan X kurang dari sama dengan 100. Yang terakhir, untuk bernilai 0, maka X kurang dari sama dengan 70 atau X lebih besar sama dengan 100. Sehingga didapatkan tabel outputnya berupa jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Air Putih. Di sini ada 6 jurusan, yaitu TKJ, RPL, TSM, TBO, TKR, dan KI dengan nilai semesta pembicaraannya. Di sini ada contoh kasus. Seorang siswa dengan nilai matematika 82, nilai bahasa Indonesia 75, nilai IPA 85, dan bahasa Inggris 70. Yang pertama, fungsi keanggotaannya untuk nilai matematika itu ada di grafik warna merah dan hijau, maka nilainya adalah 0,2 dan 0,8. Maka nilai min untuk matematika itu sendiri adalah 0,2. Berikutnya untuk bahasa Indonesia dengan nilai 75 itu berada di grafik warna merah dan warna hijau. Maka nilainya adalah 0,33 dan 0,66. Untuk nilai min bahasa Indonesia adalah 0,33. Begitu juga untuk nilai IPA bernilai 0 dan 1, maka nilai min untuk nilai IPA maka adalah 0. Untuk nilai bahasa Inggris bernilai 0 dan 1, maka nilai min bahasa Inggris adalah 0. Jadi jika nilai matematika baik, bahasa Indonesia cukup, IPA baik, dan bahasa Inggris cukup, maka jurusannya adalah TKJ. Karena menggunakan rumus mu matematika baik, intersection mu bahasa Indonesia cukup, intersection IPA baik, intersection bahasa Inggris cukup, maka min 0,2 dikali 0,33 dikali 0 dikali 0, maka hasilnya 0. Dan 0 ini merupakan nilai semesta pembicaraan untuk jurusan TKJ. Selanjutnya pada proses analisa dan rancangan. Di sini ada berupa flowchart. Jadi flowchart ini pertama user itu ke menu login, selanjutnya diproses. Jika tidak, maka kembali ke menu login. Jika iya, maka lanjut ke menu utama. Dari menu utama ini, maka ke input nilai berupa nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Selanjutnya ditampilkan hasil perhitungan nilai dan muncul jurusan-jurusan yang direkomendasikan. Untuk pengembangan dari flowchart ini berupa sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi siswa untuk mengaksesnya. Kesimpulannya, sistem implementasi yang dibuat dengan metode Tsukamoto mampu melakukan pemilihan jurusan sebagaimana yang telah direkomendasikan dengan berdasarkan nilai yang dipilih oleh pengguna atau siswa, sehingga siswa dapat masuk ke dalam jurusan yang sesuai dengan kemampuannya dengan melihat dari nilai yang telah dia peroleh. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.